langsung dengan baik. Ya, kalau bisa hindari perdebatan yang tajam, lebih baik fokus ke materi. Itu sih intinya dari kami. Saya Andi Slebes, nanti diambil alih oleh Amir dan Dewan Suro yang lain untuk merespon ini. Itu aja sih pengantarnya. Semoga diskusi berlangsung dengan baik. Thank you, brother Baik, Rudi. terima kasih Silakan Pak Jul. Mas Andi, dan selamat datang teman-teman yang ada di semua menara siar. Selamat menyaksikan diskusi interaktif antara Rudi dengan One Way, yang mana kita selenggarakan di sini untuk kita semua ya. Kita akan bisa mendapatkan hasil yang insya Allah akan bagus di sini, karena ini debat masalah diskusi ranah keagamaan yang mana bisa mempengaruhi baik pikiran maupun mental kita. Jadi hati-hati, dan juga saya meminta kedua narasumber hindari untuk satu menghujat personal ya. Apapun itu saya nggak perkenankan di sini. Apapun itu narasinya. Karena apa? Dalam menghujatan secara halus itu akan menimbulkan kritikan-kritikan yang lain, menimbulkan yang lain ikut berbicara menghujat. Jadi saya minta dan saya tegaskan sini, saya melarang untuk itu. Dan jangan serang sesembahan masing-masing. Baik yang Kristen maupun Muslim, jangan serang sesembahan masing-masing. Kita harus menghormati. Nah, itu aja pesan saya. Semoga saja bisa dipahami oleh teman-teman yang akan berdiskusi di sini. One way monitor saya? One way? Monitor Pak Ustadz. Iya, sudah open cam. Ini Mas One way. Tema tadi sudah ditentukan untuk masalah timer, karena saya yakin kalian itu bisa membawa diri, saling menghormati lawan debatnya. Silakan dipergunakan waktunya secukupnya. Jadi hormati juga lawan, jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek, sehingga lawan debat kita memahami apa yang kita tanya, dan yang menjawab bisa menjawab dengan cepat, akurat, dan tepat. Jangan panjang-panjang, juga jangan terlalu pendek, sehingga keilmuan kalian bisa diserap oleh saudara-saudara kita yang mendengarkan di luar sana, terutama para netizen kita. Oke, nggak usah berlama-lama. Untuk opening, mungkin Mas Rudi bisa openingnya, silakan. Sebentar. Ya. Kita bicara tentang apa ini? Aku agak kan itu tadi sudah dijelaskan sama Mas Yan. Kitab suci yang betul, Bang. Oh, mana kitab suci yang betul? Iya, dari kemarin gitu. Oke. Ya, terima kasih bahwa untuk yang kesekian kali saya masuk di room ini, dan terima kasih bahwa kalian menyiapkan ruang dan ya menyiapkan media untuk kami saling berbagi ilmu. Ya, kalau nanti ada yang terucap salah, dimohon maafkan. Jadi di depan sudah saya ucapkan ya, bukan niat hati ingin seperti itu, tapi mungkin di dalam berbicara kita kan emosi juga bersanding dengan pemikiran. Ya. Sekarang mengenai kitab suci mana yang benar? Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global. Kalau dari sudut pandang saya sebagai Kristen, pasti saya katakan kitab suci kami yang benar. Kenapa kitab suci kami yang benar? Karena saya mengimaninya. Itu alasan pertama. Ya. Alasan kedua, bahwa di kitab suci kami itu memang disuruh dituliskan. Ada perintah untuk menuliskannya ya. Bentar ya. Yang pertama dituliskan oleh tangan Tuhan itu adalah kedua loh batu. Sebentar, ini ada iklannya pula. Ya. Kedua loh batu itu kalau kita lihat itu di apa yang sebelum posisinya. Sorry, karena ini dunia entertain, jadi apanya juga harus pas ya kawan-kawannya. Keluaran 32 ayat 16 ya, bahwa Tuhan memang memerintahkan kita, bukan memerintahkan kita, Musa. Dan itu ditulis dengan kedua tangan Tuhan ya, dua loh batu itu. Kemudian Musa melemparkannya dan kemudian dituliskan lagi. Jadi perintah untuk menuliskan ini sudah dijelaskan di Keluaran 31 ayat 18. Itu tangan Tuhan langsung. Jadi kalau dalam agama Kristen, kalau ingin sesuatu itu yang dituliskan tangan Tuhan langsung, itu hanya ada di Keluaran 31 ya. Kalian bisa baca ayatnya 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Tuhan. Jadi Tuhan kami sendiri yang menulis itu, kawan-kawannya, bukan manusia. Dua loh batu itu. Ya. Kemudian kawan-kawan,
Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk menuliskan kitab-kitab ya apa yang diajarkan Tuhan. Itu ada di Keluaran 24 ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Ya, jadi Tuhan menulis ini untuk diajarkan kepada seluruh umat manusia kan. Kemudian apa? Bentar ya. Sebentar. Aku cari dulu ya perintah untuk menuliskannya itu ya. Bentar. Nah ini. Ulangan 31 ayat 9 juga ada dijelaskan di situ. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa. Jadi Musa memang alah, apa itu? Ada pasar. Halo? Ya. Ya. Di situ Ulangan 31 juga katakan setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkat tahu perjanjian Tuhan dan kepada segala tua bangsa Israel. Jadi betul bahwa apa namanya itu, bahwa tulisan itu memang diperintahkan Tuhan ya untuk dituliskan Taurat Musa itu ya. Dan ada lagi perintahnya, banyak lagi, nanti kalian baca saja ya. Kemudian kita lanjut lagi kepada zaman Perjanjian Baru. Zaman Perjanjian Baru, perintah penulisan kitab suci itu juga ada ya, bahwa para rasul mengatakan penulisan itu diilhami daripada Roh Kudus ya. Saya ntar ya. Sebentar, aku bukakan dulu. Aku belum paham tadi ya, apa judulnya ini. Ntar ya. Kalimat-kalimat di sini ada tertulis, artinya memang sudah dituliskan ya. Banyak ayat mengatakan ada tertulis ya. Ntar. Bentar ya. Bentar. Terhalang mikrofon, jadi agak sulit. Bentar ya. Nah, Keluaran 17 ayat 14. Kemudian berfirman Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapus sama sekali ingatan kepada Amalek dan kolong langit. Ya, jadi tuliskanlah, disuruh menuliskannya. Berapa kali Tuhan memerintahkan penulisan kepada Musa? Keluaran 34, 27 juga demikiannya. Macam lah ini tulisannya. Bentar ya. Di dalam ini juga banyak kitab lah ya, dibilangkan di sana tuliskan, perintah tuliskan banyaknya. Dan bagaimana penulisan Alkitab itu setelah zaman sekarang, itu ilham dari Roh Kudus, ilhamnya itu diilhamkan oleh dari Bapa di surga ya. Sebentar, itu sebenarnya dimulai dari 1 Tawarik 28 ayat 19. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan. Jadi Tuhan yang mengilhamkan kepada manusia ya di Tawarik itu, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Dan di 2 Timotius 3 ayat 16 juga dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Jadi bahwa tulisan-tulisan dalam kitab suci kami itu diilhamkan daripada Bapa di sorga. Jadi dalam penulisannya itu mereka dibimbing oleh Bapa di sorga. Tidak ada mereka menulis sendiri. Dan ya begitulah kawan, menulis sendiri, tidak ada di apa ya begitu. Intinya pengakuan penulisan itu diilhamkan dari Roh Kudus. Nah, mengenai isinya bagaimana? Itu nanti kita bahas saja. Oke, silakan, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan dulu. Lanjut One Way. Oke, terima kasih. Kitab suci yang berasal dari Tuhan itu harusnya bisa dibuktikan kebenarannya. Apa yang tertulis dalam kitab suci kita bisa temukan di alam raya ini. Saya boleh share screen nggak? Boleh.
Oke, contohnya dalam surat Al-Fatir ayat ke-27 tentang gunung-gunung yang beraneka macam warnanya kan. Nah, apakah kita temukan hal demikian itu di alam raya? Saya akan share screen dulu tentang Gunung Pelangi. Ya, itu ditemukan di China itu, di China. Nah, Gunung Pelangi itu ditemukan di China di Pegunungan Danxia pada tahun 2010 ya. Ini berbarengan dengan surah Al-Fatir. Apa yang ada di dalam surah Al-Fatir kita bisa temukan di alam raya ini. Karena kitab suci yang berasal dari Tuhan itu adalah harusnya bisa dibuktikan. Harusnya bisa dibuktikan baik ilmiah dan secara fakta juga ya. Bukan hanya kalau sejarah itu kan sejarah itu bisa ditulis sesuai selera penguasa. Tetapi kalau kenyataan yang ada, faktanya demikian ada di bumi ini, kita temukan itulah kitab suci yang berasal daripada Tuhan. Ya, tentang tentang Gunung Pelangi ada di China dan itu ada dalam surah Al-Fatir ayat ke-27. Kita baca surah Al-Fatir ayat ke-27. Bentar ya, Al-Fatir. Al-Fatir itu surah berapa ya? Lupa. Al-Fatir. Al-Fatir. Bentar ya, Mas Sudi ya. Yuk, santai aja. Al-Fatir 35. Nah, kita baca surah Al-Fatir ayat ke-27. Tidaklah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya. Dan ada pula yang hitam pekat. Jadi di dalam surah Al-Fatir ini Allah berfirman bahwa kita bisa menemukan namanya Gunung Pelangi ya kan, Pelangi. Lalu itu bisa kita temukan di alam raya ini gitu loh. Itulah kitab suci yang berasal dari Tuhan, itu hanya sebagian kecil saja. Lalu pertemuan dua air laut ya dalam surat Al-Furqan ayat ke-53 ya, yang dibatasi dinding pemisah yang tak tembus itu ada ditemukan sungai di bawah tanah. Ya. Kalau Al-Quran itu bikinan Nabi Muhammad, dari mana Nabi Muhammad tahu ya kan? Ada. Lagi di sirkuit Sentul kau. Ya, dari mana Nabi Muhammad tahu ada sungai di bawah laut? Apakah Nabi Muhammad bisa menyelam? Apakah zaman 1400 tahun lalu itu bisa menyelam? Ya, sekali lagi Mas Rudi, kitab suci yang berasal dari Tuhan harus bisa dibuktikan kebenarannya. Ya, ketika tertulis demikian harus ada. Gitu. Ya, ketika Allah mewahyukan bahwa ada pertemuan dua air lautnya harus ditemukan di alam raya ini. Gitu. Saya akan share lagi buat Mas Rudi ya. Saya Enjoy sunrise, santap oisitos, self healing juga. akan mencari namanya sungai bawah laut. Nah ini dia sungai bawah laut. Sungai bawah laut itu pertemuan dua air laut ya. Yang satu tawar dan segar, yang satu pahit dan asin gitu loh. Dan ini ditemukan nyata ya di kedalaman yang sangat dalam 10.000 ini gitu loh. Jadi dari mana Nabi Muhammad tahu gitu ada hal demikian? Karena apa? Alam raya adalah objek daripada Al-Quran. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran bisa dibuktikan kebenarannya ya. Sungai di bawah laut, ya kan terletak di Conota Angelita, Meksiko, di negara Meksiko, Amerika Latin sana. Jadi masuk di
Ini ditemukannya di Amerika Latin. Bayangin loh, Nabi Muhammad di Jazirah Arab, tetapi ini hal demikian ini bisa ditemukan di Amerika Latin. Jauh banget kan gitu. Ya. Jadi saya meyakini ya, dan semua umat Islam meyakini bahwa Al-Quran itu adalah firman Tuhan. Ya, Al-Quran itu firman Tuhan, bukan bikinan Nabi Muhammad, bukan. Dari mana Nabi Muhammad tahu hal demikian? Itu ditemukan ya pertemuan dua air laut atau sungai di bawah laut di Meksiko. Sedangkan Nabi Muhammad itu di Jazirah Arab. Sementara tidak ada jalur perdagangan ke Meksiko sana, tidak ada. Ya, tidak ada jalur perdagangan dari Asia ke Meksiko. Ya, sedangkan benua Amerika saja ditemukan di Columbus abad berapa? Ya. Jadi sekali lagi Mas Rudi, kitab suci yang berasal dari Tuhan harus dibuktikan kebenarannya. Ya. Lalu saya open game saja ya, tutup kamera saja ya, saya ke tempat ini yang gelap ya, tapi biar gak ada suara. Lalu kita bacakan tentang bumi berotasi. Ya. Bahkan bumi berotasi pun ya bisa kita temukan ayatnya di Al-Quran. Ya, ini dari penafsiran menggunakan metode astronomi, ya kan, tentang bumi berotasi. Ya, kita baca surah An-Naml. Sebentar ya, saya searching lagi ya. Surah An-Naml, surah ke-27, ayat ke-88. Ya. Nah, ini harus kita hayati dalam-dalamnya. Allah berfirman, dan engkau akan melihat gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya. Padahal ia berjalan seperti awan yang berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh dia maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kita kan melihat gunung itu kan kita kira diam di tempatnya. Padahal gunung itu berjalan seperti awan. Ingat, seperti awan yang berjalan. Berarti berjalan itu bergerak maju. Kok bisa, kenapa? Ya karena bumi berjalan, berotasi pada porosnya. Ini saya melihatnya dari sudut pandang penafsiran secara astronomi gitu. Ya karena bumi berjalan, berotasi pada porosnya. Kita tidak bisa merasakan bumi rotasi karena kecepatan bumi mengelilingi matahari itu stabil gitu. Ya, kecepatan bumi ketika berotasi itu stabil kecepatannya. Yang kita rasakan adalah ketika bumi itu berjalan atau berotasi, bergantinya pagi, siang, sore, dan malam, ya kan? Coba kita lihat di satelit, ya kan? Ketika gunung gunung gede ada di Pulau Jawa, ketika Pulau Jawa itu berotasi, berjalan ya, berotasi itu berputar, ya kan? Ya kan sebetulnya gunung itu berjalan gitu. Kita melihatnya seolah-olah diam, kita kira itu diam, padahal berjalan karena bumi berjalan berotasi pada porosnya, luar biasa banget gitu. Lalu tentang tentang fisikawan kuantum ya, yang menerangkan bahwa ketika atom dibagi lagi ya, unsur-unsurnya itu, sub atom itu lalu diperbesar dengan mikroskop elektron, rupanya atom atau materi sub dari atom itu tidak ada. Intinya apa? Dunia ini fana. Ketika Mas Rudi memegang handphone misalnya, handphone itu hakikatnya tidak ada, yang adanya tentang prima causa. Itu sudah jelaskan dalam surat Ar-Rahman ayat 26 dan 27. Ya kan? Ya. Lalu tentang penciptaan alam raya, kita baca dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30. Apakah orang kafir tahu bahwa alam raya dulunya satu? Lalu kami pisahkan keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal daripada air. Alam raya dulunya satu, Mas Rudi, ya, berupa kosmos. Kosmos itu mengalami pemanasan, lalu terjadi ledakan, makanya terpisah, tersusun galaksi-galaksi, terpisah antara langit dan bumi. Kita hidup di galaksi Bima Sakti, ya, tetangga kita galaksi Andromeda. Ya, lalu terpisahlah planet-planet gitulah, ya kan, semua berjalan mengikuti polanya, dan lalu kami pisahkan keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal daripada air. Di bumi satu-satunya planet ya yang memiliki kadar air yang cukup sebagai syarat mutlak adanya kehidupan. Itu luar biasa Al-Quran. Makanya Al-Quran itu adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Al-Quran itu lautan ilmu. Ingat, Nabi Muhammad adalah umat akhir zaman di mana ilmu pengetahuan dan peradaban berkembang pesat. Beda dengan zaman Nabi Musa alaihissalam di mana mukjizatnya berupa membelah laut, ya, atau Nabi Isa alaihissalam ya yang bisa membuat burung dari tanah. Karena umat Nabi Muhammad itu umat akhir zaman, maka peradaban itu berkembang pesat. Maka mukjizat Nabi Muhammad adalah ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran.
Karena Al-Quran adalah lautan ilmu. Ya, niscaya tinta di lautan niscaya lautan adalah tinta, tidak akan cukup menuliskan ilmu yang ada daripada Al-Quran. Demikian. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Tolong. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Ya, ditahan dulu. Ini ada diskusi ya. Ditahan dulu, yang lainnya jangan komentar, kita hormati dua narasumber. Ya, silakan Mas Wanway. Kalau sudah selesai dilemparkan kepada Mas Rudi. Ya, silakan Mas Rudi untuk menanggapi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya sangat tertarik sekali ya melihat apa yang kau uraikan itu ya. Tapi yang kau uraikan itu tidaklah mencerminkan bahwa menurut kamu itu adalah kitab suci yang sesungguhnya dari Tuhan. Ya kan begini. Kenapa saya katakan demikian? Karena di Al-Quran itu terdapat dongeng. Kisah 7 orang yang tidur lelap itu ya, selama 300 tahun di surah Al-Kahf ayat mulai berapa ya? 19 sampai selanjutnya ya. Surat apa ini? Sebentar. Surah 18. Ya, nanti kamu bisa lihat di situ, kamu cari dalam sejarah umat manusia 7 orang yang tidur di dalam goa itu selama 300 tahun, yaitu terdapat di mana? Apakah itu kisah nyata atau tidak? Ternyata ada dongeng yang sama persis dengan hal itu ya, tentang 7 orang yang tertidur selama 700 tahun. Itu dongengnya ya jelas ada. Yang pertama itu. Yang kedua, saya melihat bahwa Al-Quran ini adalah kitab suci yang paling menurutku menyedihkan. Kenapa menyedihkan ya? Kalau saya baca di surah 6 ayat 74, di situ Allah dengan terang benderang mengatakan bahwa bapaknya Ibrahim adalah Azar. Tetapi para penafsir, para imam-imam mengatakan keliru, tidak tepat katanya. Kan lucu. Tuhan dibantah oleh pengikutnya sendiri yang mengatakan bahwa ayahnya Ibrahim itu bukan Azar, tapi Tarikh. Ya. Saya bukakan dulu, saya bacakannya ayat 74. Ini sangat-sangat aku bilang, teruk sekali orang-orang ini bisa mengkritisi Tuhan ya, padahal mereka menyembah Tuhan. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata ayahnya Azar ya, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan? Setungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Maka kalau kita baca semua tafsir ini, Ibnu Katsir, Kemenak, dan lain dibilang begini. Ad-Dahat telah meriwayatkan dari Abu Abbas bahwa sesungguhnya nama ayah Nabi Ibrahim bukan Azar. Bayangkan, seorang penafsir, seorang imam, seorang apalah namanya itu, bisa menyangkal Allah SWT. Bukan saya yang menyangkal loh. Saya tidak mau mengatakan kitab sucimu bukan kitab suci yang sesungguhnya kitab suci. Tapi umatnya sendiri sudah mengatakan, ayahnya Ibrahim bukan Azar katanya. Melainkan yang sebenarnya adalah Tarikh. Artinya di sini mereka mengumpat kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak paham siapa namanya ayahnya Azar. Artinya tulisan di Al-Quran ini adalah salah menurut pengikutnya. Bukan menurut saya loh. Karena mereka berani mengatakan bahwa sesungguhnya nama ayah Nabi Ibrahim bukan Azar. Andai kata di hadapan Tuhan dikatakan, Tuhan, nama ayahnya Nabi Ibrahim bukan Azar. Kan mereka menyangkal itu. Padahal mereka hanya manusia, tetapi bisa menggurui Tuhan, menyalah-nyalakan Tuhan. Ya, dan kalian bisa baca itu nanti, bahkan ibunya pun disebutkan Syani. Ya, bisa disebutkan orang itu ibunya Syani, bapaknya Tarikh. Ya. Yang berikutnya, saya lebih tertarik kepada Hud surah 11. Nanti kamu kritisi kitab suci saya kritisi kitab sucimu. Ayat 1, inilah yang selalu saya katakan. Lama-lama nanti saya adalah pembela iman Islam sendiri. Alif Lam Ra, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Ingat, Al-Quran itu kitab yang disusun dengan rapi. Saya percaya itu. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Saya juga percaya itu. Al-Quran adalah kitab yang dijelaskan secara terperinci. Yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, maha teliti. Saking telitinya Allah SWT, maka seluruh isi Al-Quran itu disusun rapi dan terperinci turunnya. Ya, saya setuju itu. Contoh, saya setuju ketika penciptaan langit dan bumi dikatakan ada yang bilang 6 masa, kalau digabung-gabung jadi 8 masa. Ya kan? Saya tahu
Ayat ini mengatakan itu terperinci. Artinya, Al-Quran yang sesungguhnya Al-Quran harus kau cari. Terperinci disebutkan masa pertama apa, masa kedua apa, masa ketiga apa, masa keempat, masa kelima, keenam. Itu terperinci. Sangat terperinci. Dan saya suka melihat Al-Quran ini, keterperinciannya itu juga termasuk penciptaan kera dan babi. Kera dan babi itu tidak diciptakan pada masa 1, 2, 3, dan 6. Tetapi diciptakan setelah manusia itu banyak, yang tidak mau mengikut hari Sabat, maka dikutuk menjadi kera. Orang Yahudi itu ya. Yang menyembah Togut dikutuk menjadi kera dan babi. Itulah asal usulnya kera dan babi. Jadi saya setuju itu. Al-Quran ini kitab terperinci, terurut. Cuman tugasmu membuktikan dia terperinci, terurut, dan maha teliti. Ya, itu tugas berat. Dan kalau kamu tanya saya setuju. Al-Quran itu diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Itulah yang asli. Yang tertulis sekarang ini, maaf saja. Ya, kawan-kawan, saya tidak bisa mengatakan ini yang asli, tidak. Karena Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa orang Yahudi menulis dengan tangannya, bukan Yahudi bilang, Alkitabah. Ditulis dengan tangan dan dijual dengan harga murah dan diakui itu dari Allah. Surah berapa aku udah lupa ya, nanti aku lihat dulu ya, lupa aku. Jadi ingat-ingatku lupa, tunggu dulu. Jadi itulah benar bahwa yang belum diedit, yang teliti, yang terurut itu hanya di dalam hati Nabi Muhammad. Oke, karena ini masih pembukaan, silakan kau jelaskan itu. Nanti kau bertanya tentang Kristen baru ku jawab. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, mengenai pemuda ya Al-Kahfi memang tertulis dalam Seven Sleeper. Ya, dan apakah saya mengimani itu? Mengimani. Tentang Al-Quran itu bisa dibuktikan secara ilmiah kok. Ya, seperti yang saya uraikan tadi, itu adalah bukti kekuasaan Allah. Kalau Anda tidak mengimani mukjizat, sudah menjadi ateis saja. Jangan menjadi teis, orang yang beragama. Ya. Itu adalah bukti kekuasaan Allah. Ya, ketujuh pemuda Al-Kahfi itu ya kan. Ketika matahari itu condong ke barat, ke matahari pagi, Allah membalikkan sehingga pemuda itu tersiram, tubuh pemuda itu tersiram sinar matahari pagi. Lalu ketika matahari terik, Allah membolak-balikan lagi sehingga tubuh pemuda itu tidak tersinar matahari yang siang, yang sangat terik. Lah, kenapa para pemuda itu bisa awet, bisa hidup? Itu kan pelajaran bagi kita. Ini mungkin sekarang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, tapi saya yakin ya, mukjizat itu ya bisa dibuktikan. Saya yakin suatu saat ya ketika ilmu pengetahuan lebih lagi berkembang pesat itu bisa dibuktikan gitu. Dan saya mengimani itu. Jangankan itu, tentang saya bilang tentang sungai di bawah laut saja itu bisa dibuktikan gitu, apalagi tentang begitu gitu. Ya, apa yang ada di Al-Quran itu terjadi di alam raya dan itu pelajaran. Itu tidak semata-mata Allah menceritakan kisah kalau tidak ada pelajaran bagi kita. Pemuda-pemuda itu adalah pemuda-pemuda yang taat kepada Tuhannya, ya, pemuda yang taat, dia rela mempertahankan imannya sampai dia lari ke dalam gua, ya. Ketika hidup pemuda itu, ketika Allah bangkitkan lagi, lalu terjadi perubahan di mana kaisar pada saat itu sudah memeluk agama Kristen, tetapi Tritarian itu berbeda dengan apa yang dianut pemuda tadi yang mentauhidkan Allah, ya. Dan itu sudah suatu pelajaran bagi kita. Lalu Mas Rudi bilang, apakah Al-Quran itu terperinci? Betul. Ya, saya kasih contoh ya, saya boleh searching ya, saya searching ke Mas Rudi ya. Sebentar. Kita cari kata gunung misalnya kan. Ya. Lihat, ya kan? Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Sedikit sekali penjelasannya kan, ini menerangkan dari khusus ke umum. Ini ya kan. Lalu ayat ini ada lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-93. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, saya berfirman, pegang teguhlah
apa yang kami berikan kepadamu. Dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak mentaati. Ya, kami mendengarkan dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung, anak sapi. Karena kekafiran mereka katakanlah sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang yang beriman. Ini menjelaskannya lagi, kalau tadi itu secara umum, ini secara khusus terperinci, ya. Lalu kita baca surah An-Nisa ayat ke-1, ya. Dan kami angkat Gunung Sinai, masih tetap konteksnya itu di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka. Dan kami perintahkan kepada mereka, masukilah pintu Baitul Maqdis itu sambil bersujud. Dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat. Dan kami mengambil dari mereka perjanjian yang kukuh. Menjelaskan secara khusus lagi. Dan ayat-ayat ini tersebar, ya, bukan hanya di dalam surah Al-Baqarah, tetapi di dalam surat An-Nisa. Bukti Al-Quran terperinci. Menjelaskan secara terperinci. Dan ayat-ayatnya itu tersebar supaya apa? Supaya mudah dihafal, Mas Rudi. Supaya mudah dihafal, supaya kita umat Islam mudah mengeluarkan dalil-dalilnya mudah kita ingat. Dan itu tersebar pesan ini tentang perjanjian Allah dengan Bani Israel ini ketika Allah mengangkat Gunung Sinai gitu. Dan ini tersebar di dalam surah Al-Arab, Hud, Arad, surah Ibrahim, semua tersebar dan pesannya itu hampir sama, tetapi penjelasannya lebih terperinci. Begitulah cara memahami Al-Quran, Mas Rudi. Ya, betul kata Allah, Al-Quran adalah kitab yang terperinci, ya, mengenai suatu masalah, suatu pesan. Allah pesan itu ada tersebar di antara surah-surah, bukan hanya di surah satu. Tujuannya apa? Supaya mudah dihafal. Ya, berbeda dengan Bible gitu ya, di mana kitab Bereshit tidak ada di dalam kitab Keluaran, isi dari kitab Bereshit tidak ada di kitab Keluaran, tidak tersebar ayat-ayatnya, jadi susah menghafalnya dan message-nya tidak sampai. Ya, lalu pertanyaan saya kepada Mas Rudi, ya, Bible Markus, Matius, Lukas, Yohanes 4 gospel kanonik. Ya, saya tanya, apakah Markus itu adalah murid Yesus? Kenapa Injil Petrus, ya, salah satu Injil yang merupakan murid dari Yesus langsung, Petrus itu adalah murid Yesus langsung. Sementara Markus adalah uskup di Alexandria yang Yesus sendiri tidak kenal gitu. Kenapa bapak-bapak gereja mengkanon Injil Markus daripada Injil Petrus? Kenapa hanya dari 12 Injil muridnya Yesus, hanya Injil Yohanes saja yang dikanon oleh bapak-bapak gereja? Silakan. Oke, terima kasih. Kalau kamu bertanya itu tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa penulisan Bible itu diilhamkan daripada Roh Kudus. Ayatnya tadi sudah saya jelaskan juga ya, bahwa apa namanya itu, kalau kamu katakan bahwa Markus, wah itu bukan ini, bukan ini. Itu kan tetap murid Yesus. Murid Yesus itu kan tidak terfokus atau tidak terpaku hanya kepada yang 12 orang itu. Karena setelah itu ada lagi yang 120, itu lagi kisah para rasul 1 dan 2 itu. Setelah itu apalagi banyak lagi yang dipilih, contohnya Paulus akhirnya terpilih ya, dan yang lain-lainnya. Di 2 Timotius 3 ayat 16 sudah jelaskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Jadi itu tulisan itu memang diilhamkan dari Bapa di sorga. Kalau kamu katakan, wah Markus kan bukan murid Yesus, wah ini segala macam, hanya Yohanes gini. Semuanya itu murid Yesus. Arti murid Yesus itu tidak hanya yang kejadian pada saat itu. Kita ambil contoh. Apakah memang Musa hidup di zaman penciptaan langit dan bumi? Tidak. Maka di Tawarik tadi sudah dikatakan ya, semua itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan ya kepadaku oleh Tuhan. Ya. Jadi Tawarik pun menulis dia tidak hidup di zaman itu. Tetapi diilhamkan oleh Tuhan kepadanya sehingga dia bisa menuliskan hal itu. Kalau di dalam ajaran Islam mengenai penulisan kitab suci, Allah SWT tidak pernah berfirman kepada Nabi Muhammad untuk menuliskan kitab suci. Nggak ada itu. Saya sudah gali, nggak ada. Ya. Bahkan Allah SWT di surat 2 ayat 79 dikatakan, celakalah orang yang menuliskan kitab suci dengan kedua tangannya. Al-Quran itu ditulis dengan 2 tangan. Tidak ada Al-Quran gedebuk jatuh dari langit. Yang jatuh dari langit, turun dari langit itu yang di hati Nabi Muhammad. Maka dari itu ayat ini masuk ke dalam nubuatan tersebut. Ya, celakalah orang-orang yang menuliskan Al-Quran dengan kedua tangannya.
kemudian berkata ini dari Allah, ya cocok. Al-Quran juga dikatakan dari Allah, dan kemudian diikuti dengan kalimat dijual dengan harga murah. Al-Quran juga dijual dengan harga murah, ya. Ya sama lah, masih terjangkau. Ya. Ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal, tapi tetap murah namanya. Kemudian perintah untuk menuliskan Al-Quran tidak ada. Dan penulisan Al-Quran tidak juga disebutkan, diilhamkan daripada Jibril. Dan itu, ketika penulisan Al-Quran, Jibril hadir dalam penulisan Al-Quran. Tetapi Jibril hadir ketika Nabi Muhammad diserahi Al-Quran. Ya, saya tidak menyangkal itu. Dan di dalam hati Nabi Muhammad, ya itu Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran. Apakah Al-Quran itu sudah 100% dituliskan yang di dalam hati Nabi Muhammad? Al-Walam. Tidak seorang pun yang bisa tahu. Kenapa tidak seorang pun yang bisa tahu? Karena penulisan Al-Quran tidak ada dibimbing oleh malaikat Jibril atau Allah SWT. Kalau kita merujuk penulisan kitab suci di dalam Islam, hanya satu kitab suci yang ditulis dengan pembimbingan dari Allah. Apakah kitab sucinya itu? Namanya Injil. Kamu baca Sahih Bukhari 3. Di sana dijelaskan bahwa si Waraka bin Naufal menuliskan kitab Injil itu dalam bahasa Ibrani atas seizin Allah. Dan menuliskan kitab suci Injil itu dalam bahasa Arab sesuai dengan kehendak Allah. Jadi itu yang bisa kalian pahami. Nah, sekarang bagaimana penulisan Injil itu? Itu kan juga bagian dari kitab suci orang Muslim. Perlu kau perhatikan, Waraka tidak hidup di zaman Isa. Lantas dari mana dia dapat? Ya, Al-Walam. Kalau kita bilang dituntun malaikat Jibril, berarti dia nabi. Karena malaikat Jibril menyampaikan kepada dia. Kalau kamu bilang dari hasil kanon, artinya Allah SWT mengakui Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Allah SWT pun sampai detik ini tidak mengetahui satupun isi kitab Injil, kitab Taurat, dan kitab Zabur. Itu fakta. Maka aku katakan bahwa Al-Quran yang di dalam hati Nabi Muhammad itu mengetahui kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Artinya Allah SWT mengerti isi kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Tetapi yang di Al-Quran yang kau baca sekarang, yang kau tulis, Allah SWT tidak mengerti satu ayat pun. Itu harus kau pahami, ya. Kemudian kau mengakui, ya dongeng-dongeng itu ada, dan itu sudah ada di dalam kitab kami. Ya jangan-jangan nanti Harry Potter pun ada di kitabmu. Saya bingung. Kenapa dongeng kau percayai dan kau imani, dan kau akui. Kalau saya nggak mau itu, akan saya bela mati-matian. Oh itu bukan dongeng. Ada kisahnya terjadi di dataran Arab pada tahun sekian-sekian. Baca sejarah umat manusia misalnya. Ada manusia tertidur 300 tahun. Gunanya apa dia ditidurkan 300 tahun? Itu lagi pertanyaan berikutnya. Ya, jadi terima kasih. Akhir-akhir ini kalian sudah banyak mengakui ya. Ya itu bukan saya yang mengatakan loh. Nah, tadi satu yang belum kamu jawab itu ketika di surah 6 ayat 74 itu. Ya, penafsir imam-imam kalian atau apa ulama-ulama kalian menentang ucapan Allah. Selalu dia katakan, bukan Azar loh, bapaknya Ibrahim, tetapi Tarik. Apa kalian masih mau menerima itu? Terima kasih. Silakan. Sebentar ya. Oke, terima Sebentar kasih. bro. Sebentar bro. Ini harus saya luruskan. Saya moderator bahwa Al-Quran itu tidak berdasarkan tulisan, tapi berdasarkan hafalan. Lisan. Ya itu intinya di sana ya bro. Lanjut. Oke ya. Apakah bapak Nabi Ibrahim itu adalah Azar? Nah, Mas Rudi ini kurang literatur gitu loh. Azar itu artinya pembuat patung. Itu Bu, itu gelar bukan proper name, kalau bahasa ininya bukan nama, itu gelar. Ya. Jadi Mas Rudi harus banyak lagi membaca biar pinter. Kenapa? Nur adalah cahaya, cahaya adalah terang, dan terang adalah ilmu. Manusia yang beriman adalah manusia yang berilmu. Ya, makanya Mas Rudi harus baca lagi literatur lagi secara betul, secara baik, baru menyampaikan ke publik. Ya, Azar di sini adalah gelar pembuat patung pada saat zaman Raja Namrud atau Nimrod gitu loh. Jadi di sini Azar itu gelar ya. Ya, Al-Qur'an itu sudah terbukti kebenarannya, bisa dibuktikan secara ilmiah. Lalu kena ada Mas Rudi jangan mempelintir ya. Ya, yang menulis tangan dengan tangannya lalu bilang itu dari Allah, bukan Al-Qur'an tetapi kitab-kitab sebelumnya. Ya, contoh, saya kasih contoh. Saya tanya Mas Rudi, apakah ini ayat dari Tuhan atau bukan ya? Saya akan share screen lagi ya. Ya, oke, saya share screen. Saya ini. Apakah ini firman Tuhan? Ya, sebentar saya share.
Nah, apakah Mas Rudi, apakah Yehezekiel pasal 23 itu firman Tuhan? Dan ketika kitab itu, saya tidak berani ya menampilkan ya, karena berbau bisa bahaya untuk dibaca anak-anak. Apakah Yehezekiel pasal 23 itu ketika dibaca oleh anak-anak itu berbahaya atau tidak? Ya, bunyi ayat itu tentang apa, Mas Rudi? Yehezekiel ayat 23, apakah itu firman Tuhan? Bagaimana jika ayat itu dibaca oleh anak-anak? Apakah mempengaruhi perkembangan psikologis anak? Jelas. Gitu. Lalu pertanyaan saya yang tadi ya, Mas Rudi bilang bahwa pemuda Alkafi itu dongeng, bukan dongeng, itu fakta. Al-Qur'an itu ya menceritakan kisah-kisah umat terdahulu sebagai pelajaran. Jangankan itu, mayat Fir'aun pun yang diselamatkan oleh Allah dalam surat Yunus ayat ke-92 bisa dibuktikan dengan fakta. Mayat Fir'aun itu ditemukan pada abad ke-20. Sementara Al-Quran turun pada abad ke-6 atau 1400 tahun yang lalu. Dari mana Nabi Muhammad tahu bahwa mayat Fir'aun itu bisa ditemukan? Bukti, saya bilang, ketika Allah berfirman, dan kami selamatkan jasadmu sebagai pelajaran, ya kan? Itu pelajaran, tidak semata-mata Al-Quran menceritakan kisah umat-umat terdahulu kalau tidak ada pelajaran bagi kita. Pelajarannya apa? Jangan merasa sombong, jangan ketika memiliki kekuasaan dan kekuasaan harta dan segalanya, jangan merasa menjadi Tuhan. Karena Allah ya kapan saja bisa menenggelamkan dia dalam kematian. Ya, tidak semata-mata Allah menceritakan kisah-kisah umat terdahulu sebagai pelajaran. Ingat, Al-Quran itu adalah lautan ilmu dan hanya bagi manusia yang berpikir. Ya, jangankan 7 pemuda Al-Kahfi lah, mayat Fir'aun dalam surat Yunus ayat ke-92 saja bisa dibuktikan secara ilmiah. Hanya Al-Quran kitab suci yang tidak ada di Bible. Mana ada di Bible ayatnya Tuhan menyelamatkan jasad Fir'aun? Tidak ada. Ya, bukti dari mana Nabi Muhammad tahu mayat Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah itu bisa diselamatkan oleh, dari mana Nabi Muhammad tahu? Nah, itu ditemukan pada abad ke-20 kok sama profesor dari Perancis, ilmuwan Perancis gitu. Sampai ilmuwan itu masuk Islam, kan begitu. Ya, kurang apa lagi kebenaran? Saya bilang Mas Pi, apa yang ada di dalam Al-Quran kita bisa buktikan kebenarannya, itulah kitab suci. Lalu pertanyaan saya, kalau kalau Petrus adalah muridnya Yesus, sementara Markus adalah bukan murid Yesus, kenapa ya Markus di kanon? Kemana Yesus dari umur 1 tahun sampai 29 tahun? Sementara keterangan Yesus dari umur 1 tahun ketika Yesus berada masih dalam buayan bisa berbicara, itu ada di dalam Injil Petrus, Injil muridnya Yesus langsung gitu. Dan Injil Petrus menceritakan silsilah Yesus dari umur 1 tahun sampai dia umur 30 tahun. Ketika 4 gospel kanonik itu yang bukan murid Yesus, gospel yang bukan murid Yesus, cuma Yohanes saja bin Zebedius yang murid Yesus, yang 3-nya bukan. Ya bahkan Lukas itu dokter dari Romawi, bukan orang Ibrani Lukas itu. Ya. Ketika 4 gospel ini di kanon dengan selera penguasa, maka hilanglah catatan Yesus dari umur 1 tahun sampai 29 tahun. Sementara catatan itu ada di dalam Injil Petrus yang ada 114 pasal. Menceritakan ketika Nabi Isa sewaktu kecil dapat berbicara dengan manusia, dia bisa membuat mukjizat dari tanah menjadi burung atas kehendak Allah, itu ada dalam Injil Petrus. Lalu kenapa itu tidak dikanon? Ketika 4 Injil yang dikanon itu, yang dikanon Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes dikanon, maka pertanyaan saya, kemanakah jejak Yesus dari umur 1 tahun sampai 29 tahun? Silakan. Oke, terima kasih. Saya jawab dulu ya. Kemanakah jejak Yesus umur 12 tahun ya, sudah sampai itu. Di Lukas 2 kan sudah dijelaskan. Ketika Yesus di bait Allah, berdebat dengan ahli Taurat, jadi orang tuanya merasa khawatir. Maka Yesus dijemput di ayat itu ya, bukan asumsi, dan dibawa pulang dan disimpan semua rahasia mengenai hal itu. Kalimat disimpan semua mengenai rahasia itu, banyak hal yang bisa kita jelaskan di situ. Intinya mereka tidak bisa lagi menemui Yesus. Apakah ketika mereka setiap tahun ke Yerusalem langsung pulang, tidak lagi tinggal? Sangat mungkin. Apakah dia tetap di Nazaret, ikut ayahnya dan ibunya? Sangat mungkin. Banyak kemungkinan, tapi memang tidak dijelaskan di situ. Tetapi yang unik,
Kalau kalian bisa mengkritisi Yesus kemana umur 1 tahun sampai 12 tahun sampai 29, tetapi kalian tidak pernah mengkritisi Al-Quran. Kemana Yesus umur 7 hari? 7 hari loh. Sampai umurnya berapa tahun kita nggak tahu ya. Di Al-Quran karena nggak jelas dijelaskan. Umur 30 tahun. Kemana? Al-Quran tidak akan mampu menjelaskan itu. Kenapa? Karena Al-Quran yang kalian pegang sekarang itu bukanlah yang di dalam hati sanubari Nabi Muhammad. Karena yang di dalam hati sanubari Nabi Muhammad itu adalah kitab yang lengkap. Sementara Al-Quran yang kau pegang itu tidak lengkap. Karena tidak ada diceritakan bahwa Nabi Isa itu pergi ke Bait Allah. Nggak ada diceritakan. Bahwa Nabi Isa itu adalah seperti yang kamu bilang itu. Menciptakan burung pada umur sekian. Tidak ada. Itu diambil dari kitab-kitab bidatnya Kristen. Yang masuk ke dalam kitabmu. Mungkin itu yang mau kau katakan. Sama dengan ketika kalian mengambil pernyataan Basiledes. Nabi Isa menikah. Yesus menikah. Nabi Basiledes kan bidat. Yang saya khawatirkan. Isi dari Al-Quran itu, yang saya khawatirkan loh, yang ditulis itu ya, kebanyakan adalah kitab-kitab bidat Kristen, ya, yang dimasukkan ke dalam Al-Quran. Tetapi Al-Quran yang asli tetap dikatakan Allah SWT adalah yang di dalam hati Nabi Muhammad, bukan yang di luar hati Nabi Muhammad. Tadi moderator menjelaskan bahwa Al-Quran itu berbasiskan hafalan, bukan tulisan. Nah, kalau kamu yakini itu berbasis hafalan, bukan tulisan, kenapa kamu iman yang berbasis tulisan ini? Kalau memang Allah SWT menjaga kitabnya, lisan pun akan turun-temurun tanpa hilang. Faktanya terjadi tulisan. Alasan kalian biar jangan hilang. Artinya kalian meragukan bahwa Allah SWT itu bisa menjaga tulisan. Bisa menjaga tulisannya. Disitulah letak ketidakmampuan kalian. Nah, mengenai surah 2 ayat 79, tidak ada dikatakan kitab-kitab terdahulu. Tetapi Alkitabi. Alkitabi itu artinya semua kitab yang diakui dari Tuhan. Jangan kalian karang-karang. Sekalipun itu cerita ketika ada orang Yahudi. Itu kitab, kalimat itu berlaku juga ke depan. Jadi menurutmu, kalau itu berlaku hanya untuk kepada kitab-kitab terdahulu. Artinya kalau sekarang saya mengarang kitab, terus saya katakan itu dari Allah dan saya jual. Apakah itu sah? Kan tidak. Jadi itu berlaku untuk yang dahulu dan berlaku juga untuk yang akan datang. Karena tidak ada perintah di dalam Al-Quran untuk dituliskan. Jadi saya percaya bahwa kitab suci yang kalian pegang sekarang bukanlah Al-Quran yang sesungguhnya yang di dalam hati Nabi Muhammad. Belum bisa ada satu manusia pun yang menjelaskan, betul sudah 100% isi kitab yang di dalam hati Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Al-Quran sekarang. Gak ada yang berani mengatakan itu. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kau buka surah 19 ayat 56-57, Nabi Muhammad disuruh menceritakan kisah Nabi Idris yang terdapat di dalam Al-Quran. Setelah saya botak kepala saya ini sebagian, kiri kanan, tak saya temukan kisah Nabi Iblis di dalam Al-Quran. Tetapi di luaran sana, bahkan di Wikipedia, bisa lebih lengkap dari Al-Quran isi isi cerita Nabi Idris. Apakah Wikipedia itu juga dari Allah? Tidak. Itulah yang dikatakan surah 2 ayat 79. Itu juga berlaku untuk yang sekarang. Jangan kau bilang hanya berlaku untuk yang dulu. Tidak. Sekarang pun itu berlaku. Kalau kau bilang itu tidak berlaku, artinya Wikipedia itu adalah kitab suci umat Islam juga. Karena di situ jelas terdapat kisah Nabi Idris yang lebih lengkap daripada Al-Quran. Dan tidak demikian. Mana bisa kalian percaya Wikipedia itu sebagai kitab suci dari Allah? Paham ya? Kalau kalian sudah paham, maka saya lanjutkan lagi mengenai Yeskiel 23. Kamu mengatakan, wah itu kitab yang kalau saya bacakan takut. Makanya bacakan saja. Di dalam Yeskiel 23 itu jelaskan. Ya. Hai, demikian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, ada 2 orang perempuan. Anak dari satu ibu. Perhatikan ya. Mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijama-jama dan dada perawannya dipegang-pegang. Oke. Nama orang tertua adalah Ohola. Dan nama adiknya Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria. Ingat, Samaria itu bukan nama orang per orang, tapi nama sebuah bangsa atau sebuah daerah. Dan Oholiba adalah Yerusalem. Itulah teknik memahami Alkitab. Banyak menggunakan bahasa-bahasa tersirat, bukan tersurat. Kalian selalu memahami, oh ini sudah seks, ini begini, tidak gitu. Dijelaskan ayat berikutnya. Ini Samaria, yang ini Yerusalem. Paham ya? Itu maksudnya apa? Mereka sudah mempersembahkan kelakuan penduduk kota itu.
ya kepada penyembah-penyembah berhala, pengikut-pengikut Baal atau Hubbal, ya. Jadi itu yang bisa saya kata. Oh, satu lagi mengenai Azar. Kau bilang ditertawai dunia, kamu yang ditertawai dunia. Kamu bilang Azar artinya pembuat patung. Mau apapun itu artinya, tetap itu ayahnya Ibrahim. Yang ditentang oleh imam-imam atau ulama-ulama Islam itu sendiri. Dengan mengatakan ayahnya Ibrahim bukan Azar, tetapi Tarik. Silakan. Oke, terima kasih ya. Al-Quran ini, Mas Rudi, ya kan, turun berupa hafalan secara oral. Itulah kitab suci itu, ya. Injil pun gitu, ya. Secara oral, hafalan. Allah mewahyukan firman, lalu malaikat Jibril dalam surah Al-Baqarah 97, ya. Lalu Allah mewahyukan itu, lalu malaikat Jibril menurunkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Ya, lalu Nabi Muhammad membacakan mengucapkan kepada para sahabat dan para sahabat menuliskannya. Al-Quran itu berupa hafalan. Ya, satu-satunya kitab suci di dunia yang memiliki hafid itu hanya Al-Quran. Jikalau kitab suci di dunia ini semuanya hilang atau dibakar, hanya Al-Quran yang ada. Karena banyak penghafal. Ya, di Indonesia saja kurang lebih 30.000 hafid yang hafal Al-Quran. Jangankan ayat per ayat, letak titiknya saja hafal. Ya. Begitulah cara Allah memelihara firman-Nya supaya tidak berubah. Ya. Lalu kenapa Al-Quran dibuat mushaf? Ya, ada dalilnya. Tidak semata-mata sahabat itu memusafkan Al-Quran kalau tidak ada dalilnya. Ya, dalilnya surat Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu. Itu dalilnya, Mas Rudi, ya. Dzalikal kitabu, tidak semata-mata para sahabat, ya, terutama Khalifah Utsman bin Affan memusafkan Al-Quran itu kan ada dalilnya. Dan betul, Al-Quran itu adalah sebuah kitab, ya, yang ditulis dalam nas, ya, sebagai bentuk dari hafalan. Jadi ada dua, yang dihafal iya, yang ditulis dalam nas iya. Ya, dengan cara para penghafal itulah maka Al-Quran itu tidak akan berubah. Bisa dibuktikan, ya, mushaf tertua Al-Quran ditemukan di Universitas Birmingham, ya kan. Berdasarkan uji karbon, mushaf itu ditulis zaman Nabi dan isinya tidak berubah. Meskipun hanya surat Toha dan surat Maryam, tetapi isinya tetap sama dan menggunakan huruf hijazi, huruf awal gitu. Bukti Al-Quran tidak berubah. Ya, lalu tadi Mas Rudi itu tidak menjawab, ya, kemana Yesus umur 1 tahun sampai 29 tahun, tidak menjawab gitu. Ya, sementara di dalam Al-Quran surah Maryam ayat ke-30, Yesus sudah bisa berkata-kata sewaktu masih bayi gitu. Ya, kisah hidup Nabi Isa itu jelas di dalam Al-Quran. Nah, inilah yang ada di dalam Injil Petrus yang tidak dikanon. Injil Petrus itu Injil apokrif memang, tetapi bukan Injil palsu. Yang mengkanon itu siapa? Bapak-bapak gereja. Apa hak bapak-bapak gereja mengkanon Alkitab? Bapak-bapak gereja itu orang Romawi loh. Sementara Yesus itu diutus hanya untuk Bani Israel. Jadi jejak Yesus alaihissalam dari umur 1 tahun sampai 29 tahun hilang tanpa bekas. Ya, karena kalau pihak gereja mengkanon Injil Petrus itu membantah ketuhanan Yesus Kristus. Jadi selalu Mas Rudi bilang Yezekiel ayat 23 itu adalah bahasa metafora. Apakah Tuhan, ya, membuat perumpamaan-perumpamaan yang membangkitkan syahwat? Apakah saya tanya Mas Rudi, Tuhan membuat perumpamaan yang membangkitkan syahwat begitu? Dan apakah itu pantas kalau dibaca anak kecil? Apakah itu tidak mempengaruhi psikis anak itu? Ya, saya tidak mengimani bahwa Tuhan menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang berbau syahwat. Itu tentang incest loh, hubungan saudara loh itu. Gitu. Ya, pertanyaan saya kepada Mas Rudi, apakah mungkin Tuhan memberikan perumpamaan-perumpamaan yang menceritakan tentang syahwat hubungan saudara? Silakan. Oke, terima kasih. Ya, saya sangat tertarik melihatmu. Dirimu mengatakan apabila seluruh kitab dunia ini dibakar atau dimusnahkan, hanya Islam yang punya kitab sucinya. Kalau kamu percaya karena kalian punya hafalan, kenapa dari zaman Nabi Muhammad tidak hafalan saja yang terjadi? Saya berani bertaruh, bakar semua kitab suci. Kita tunggu 100 tahun, kitab suci siapa yang masih ada? Ya. Faktanya,
Al-Quran dituliskan. Kalian sudah bilang basic dari Al-Quran itu adalah hafalan. Kenapa harus dituliskan? Artinya kalian takut hilang. Kan demikian. Dan yang lucunya, kalian bilang Bible di kanon, ini segala macam. Hei Bung, waktu itu terjadi 325. Allah SWT masih hadir di 610. Kenapa Allah SWT tidak marah kepada yang mengkanon-kanon yang kau bilang itu? Kenapa Allah SWT tidak memusnahkan mereka? Lahir masih 400 sekitar berapa ratus tahun kemudian. Itu harus menjadi pertimbangan kalian untuk melihat sesuatu itu dengan baik dan benar ya. Kok gambarku nggak nampak ya? Apa ya? Mana videoku? Yang membuat ini. Video syuting. Halo, suaraku kedengaran ya? Kedengaran, Rud. Kedengaran, Rud. Oke. Jelas, Ya. Mas. Jelas, Ya, ya. jelas. Cuman videoku nggak ada ya. Apa penyebabnya? Biarlah nggak usah pakai video. Ya. Nah, sekarang paham nggak kalian? Kanon itu 325. Al-Quran itu hadir, Allah SWT hadir di muka bumi ini tahun 610. Ketika Nabi Muhammad itu dia diangkat menjadi nabi. Mengapa dia tidak marah ketika tahun 325? Dan anehnya marahnya malah pada yang menurutmu surah 2 ayat 79 marahnya jauh ketika zaman Musa atau zaman Yahudi. Kan unik itu. Coba pahami urutan-urutan peristiwa di dalam sejarah perkitaban dunia. Maka kalian akan menemukan fakta bahwa kitab suci yang kalian pegang sekarang itu bukanlah yang asli. Yang asli terdapat di dalam hati sanubari Nabi Muhammad. Dan itu tidak diizinkan oleh Allah SWT ditulis oleh tangan manusia. Faktanya surah 2 ayat 79. Kalau kau katakan itu tidak berlaku untuk sekarang, maka saya akan buat kitab suci. Dan saya akui itu dari Allah SWT. Dan saya katakan, oh tidak, ini masih berlaku. Karena surah 279 katanya si one way, kata orang muslim itu hanya berlaku untuk orang Yahudi atau kitab sebelum Al-Quran. Apakah kamu terima kitab yang kutulis ini jadi asli? Kan tidak. Ya. Dan saya terima tantanganmu. Kalau kamu mau kita bakar seluruh kitab suci di muka bumi ini. Kita lihat kitab suci siapa nanti yang paling ada 200 tahun kemudian. Kalau Al-Bible sudah teruji. Terujinya bagaimana? Dari zamannya Adam sampai zaman sekarang itu. Atau zamannya Wahyu lah. Akhir hari akhir nanti. Tertulis di dalam kitab suci Bible. Dengan baik dan benar. Bahkan keturunan si Adam pun dijelaskan. Semuanya dijelaskan. Dan dunia belum satu pun saya lihat yang menentang ucapan dalam Bible itu. Oh enggak, anak si Adam bukan si Kain dan Habil. Enggak ada kata dunia begitu. Oh bukan, anak si Yakub bukan Ishak dan anak si Yakub bukan 12 itu suku Israel. Bukan gitu. Ya. Silsilah itu menunjukkan bahwa betul Tuhan yang di dalam Bible itu adalah sesungguhnya Tuhan. Kalau benar Tuhan yang kau sembah atau kalau benar memang Al-Quran itu turunnya dari Tuhan. Mengapa di dalam Al-Quran tidak ada silsilah Nabi Muhammad? Jangan kau katakan itu bukan kitab sejarah autobiografi, tidak. Itu penting. Kenapa? Kalau kita lihat silsilah Nabi Muhammad yang beredar di luaran, yang diterbitkan oleh orang Muslim, kenanya adalah ketika Nabi Isa itu ibunya adalah Maryam. Maryam memiliki ayah adalah Eli. Sementara di dalam Quran dikatakan Imran. Sementara di Quran dikatakan Maryam itu saudara Harun. Sementara di dalam silsilah itu Harun dari suku Lewi, Maryam dari suku Yehuda, nggak ada hubungan. Ya, jadi itu saja cara melihatnya. Dan berikutnya, kemana Yesus umur 12 tahun sampai 30 tahun? Saya sudah jelaskan. Lukas 2 sudah menjelaskan dengan jelas. Seluruh rahasia itu disimpan oleh ibunya. Jadi setelah dia diambil di dalam pertemuan itu dibawa pulang. Sudah jelas, tidak perlu saya jabarkan bagaimananya. Sekarang yang di Al-Quran. Mana cerita Nabi Isa umur 7 hari? 7 hari saya bilang. Karena ketika berbicara itu umur 1 hari itu baru lahir, dibawa langsung. Mana cerita Nabi Isa umur 7 hari sampai umur 29. Jangankan umur 29, mana ceritanya waktu besar. Nah, sekarang Allah SWT mengakui menurunkan kitab suci yang namanya Injil. Injil yang mana? Tentu bukan Taurat, ya Injil yang ada di dalam Bible orang Kristen, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi uniknya kalian selalu mengambil isi daripada Injil itu.
Kalian bilang itu, ya ini ucapan Yesus yang kami ambil, yang warna merah. Itu pun ditulis oleh Matius kan? Ditulis Markus, ditulis Lukas, ditulis Yohanes. Apa itu yang kalian imani? Maka dari itu selalu aku ingatkan kalian. Allah SWT kalau benar Al-Quran itu asli, tidak mengerti isi Injil apa. Isi Taurat pun tidak tahu. Apa saja kitab Taurat, Allah SWT nggak tahu. Maka aku bilang, Al-Quran yang sesungguhnya Al-Quran di dalam hati Nabi Muhammad, di mana di situ Allah SWT mengetahui apa isi Taurat, apa itu isi Injil. Dan yang lucunya, kalian bilang Al-Quran satu-satunya kitab yang belum terjamah manusia, begini begono. Keliru kau Bung. Baca Al-Quranmu. Zabur itu juga tidak terjamah tangan oleh manusia. Tapi kemana Zabur itu? Satu ayat pun nggak tahu. Kan unik kalian ini. Sama dengan aku mengaku-ngaku. Oh iya, mungkin ribuan tahun nanti ada orang datang. Katakan, Tuhan kami yang menulungkan Al-Quran. Tapi isi Al-Quran dia nggak tahu. Apa kalian percaya? Tentu kalian nggak percaya. Apa pembual itu? Apalah surah kesekian? Apalah surah kesekian? Kan itu kau bilang. Ini unik sekali kalian kulihat. Nah, sekarang Waraka bin Naufal jelas-jelas di dalam hadis itu dikatakan dialah penulis kitab Injil. Cari kalian lah Injil itu apa? Apakah Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Tidak kalian akui. Berarti Injil apa? Injil Waraka. Cari isinya apa? Baru benar bisa kita benarkan Al-Quran. Oke, terima kasih. Sampai jam berapa kita? Halo? Tanya moderator Bang, sampai jam berapa? Saya mau menanggapi ini. Silakan, tanggapilah. Oke, begini ya Mas Sudi ya. Memang Mas Sudi ini ya kurang belajar. Di dalam Alkitab bapaknya Bunda Maria atau si Sayyidah Maria, saya tidak jelas siapa bapaknya Maria di dalam Alkitab. Siapa? Heli itu bapaknya Yusuf atau Yosef. Tidak jelas bapaknya Bunda Maria. Apakah Maryam itu keponakannya Harun? Itu sudah ditanyakan 1400 tahun lalu oleh orang Najran Nasrani di Arab sana kepada Nabi. Lalu apa kata Nabi? Penamaan yang sama kepada orang soleh adalah tradisi Ibrani. Baca dong Lukas pasal 1 ayat 5. Ya, Elizabeth Maryam dipanggil saudaranya Elizabeth istrinya Nabi Harun. Kalau bagi kami Nabi itu Harun itu adalah nabi. Ya. Lalu siapakah ayahnya Maryam? Ya, ayahnya Maryam itu adalah Amran atau Yoakim, bukan Heli. Justru harusnya Mas Rudi berterima kasih dong dengan turunnya Al-Quran, ya kan, bahwa silsilah Bunda Maria saja sudah jelas siapa. Dia adalah keluarga Imran. Gitu. Imran itu bukan Imran bapaknya Musa, bukan. Itu Amran. Ya, ingat penamaan yang sama pada orang soleh keturunan Ibrani itulah tradisi Ibrani. Ya, Harun di sini bukan Harun adiknya Nabi Musa, ada banyak nama Harun. Ya, jangan nama Harun, nama Yakub aja sama, itu satu keturunan pula dengan Yakub. Ya, jadi saya bilang di sini ya, Amran itu adalah apanya adik kakak atau saudaranya Zakaria, di mana Zakaria dan Amran dan Imran itu adalah mempunyai istri yang adik kakak begitu, saudara saudara begitu. Dan itu keturunan Lewi. Kenapa? Maryam atau Sayyidah Maryam tinggal di Baitul Maqdis, bukan keturunan Yehuda. Gitu. Ya, jadi apa yang ditanyakan harusnya Mas Rudi itu berterima kasih kepada Al-Quran ya, karena di dalam Alkitab bapaknya Maria tidak jelas siapa bapaknya Maria di dalam Alkitab. Mas Rudi harusnya terima kasih karena Al-Quran itu kitab terperinci yang menjelaskan dengan sempurna. Ya. Bapaknya Maria di dalam Alkitab saja tidak jelas. Bukannya Mas Rudi itu harusnya berterima kasih loh sama Alkitab. Ya. Masa ibunya Tuhan silsilahnya tidak jelas kan gitu. Lalu saya bilangnya pertanyaan Mas Rudi itu terlalu banyak tadi itu ya. Ini loh Mas Rudi ya. Kitab suci, jika semua kitab suci dibakar, mana yang masih ada? Coba, apakah ada penghafal Bible? Siapa yang hafal Bible? Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, hafal isi perisinya siapa? Tunjukkan kepada saya. Ya, kalau kitab suci dibakar, Bible dibakar, itu nggak ada yang hafal. Siapa yang bisa menuliskan lagi? Wong yang hafalnya nggak ada, manuskripnya nggak ada, nasnya nggak ada.
Siapa yang bisa? Udah hilang semua. Tetapi kalau Al-Quran, ketika Al-Quran dihilangkan, masih ada penghafal-penghafal. Di Indonesia kurang lebih 30.000 hafiz. Ya, ketika Al-Quran itu hilang, tinggal dituliskan lagi sama penghafal itu yang ayat per ayatnya tahu, letak suratnya tahu. Begitulah cara Allah menuliskan, menjaga firman dari Al-Quran. Gitu. Ya, jadi ya Mas Rudi tidak menjawab pertanyaan saya. Ya, dalam Yezekiel pasal 23, apakah Tuhan memberikan perumpamaan secara seksual begitu? Perumpamaan yang mengundang syahwat manusia begitu. Itu pertanyaan saya kepada Mas Rudi, karena Mas Rudi bilang itu ayat Yezekiel pasal 23 adalah perumpamaan. Apakah mungkin Tuhan memberikan perumpamaan secara syahwat, dan ketika pasal itu dibaca oleh anak-anak, apakah tidak mempengaruhi psikis mereka? Ya, saya tidak panjang-panjang, silakan Mas Rudi jelaskan apa yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Itu sudah saya jelaskan dari tadi, bahwa banyak menggunakan perumpamaan. Apakah itu salah? Enggak salah. Itu justru dalam bahasa aslinya, tidak melalui editan. Kalau kamu lihat sudah diperhalus, artinya itu editan. Ya, namanya Tuhan, suka-suka Tuhan berbicara. Ya, tidak ada bisa kita atur-atur. Tuhan, kenapa kau berbicara kok bahasanya bahasa kotor sih? Enggak, itu bukan bahasa kotor, tapi itu bahasa aslinya. Karena zaman dahulu tidak ada namanya kata pengganti, ya, atau kalimat penghalus. Nah, sekarang kamu mengatakan mengenai silsilah ya, Yesus atau Nabi Isa, kau bilang itu. Yang kusinggung itu kau. Itu ku ambil dari silsilah Nabi Muhammad yang banyak beredar di dalam dunia maya itu. Kamu lihatlah di situ bahwa dikatakan di situ Maria anaknya Eli. Bukan aku yang mengatakan, tapi dari situs-situs resmi Muslim. Anak Eli dari keturunan Yehuda. Sementara Harun dan Musa itu dari keturunan Lewi. Sementara di Al-Quran dikatakan bahwa Maryam itu saudara Harun. Lewi ke Yehuda tak ada hubungan. Paham nggak kau maksudku? Kecuali Maryam itu anak keturunan dari Lewi. Betul, saudara Harun. Sekarang kau bilang bapaknya adalah Amran. Amran kau bilang Yoyakim. Dari mana kau tahu? Amran itu Imran. Tidak pernah Amran menjadi Yoyakim. Kau mengambil dari situs-situs resmi daripada Kristen. Yang dimana dikatakan bahwa ayahnya daripada Maria itu Yoyakim, Santo Yoakim, ya, ibunya Santa Ana. Kan itu yang mau kau bilangkan. Jadi bukan aku mengatakan demikian. Nah, kemudian apa lagi kau tanya? Yang kau bilang tidak kujawab, sudah kujawab. Mana umur anak Yesus? Sudah kubilang di Lukas 2 kan dia sudah bilang. Maka mereka membawa dia dan menyimpan seluruh perkara. Arti menyimpan itu, Yesus tidak dipublikasikan lagi atau tidak dibawa ke Nazaret. Ke Yerusalem, karena letaknya pusat ilmu pengetahuan mereka saat itu kan di Yerusalem. Orang-orang yang paham itu di Yerusalem, ya. Nah, sudah saya katakan kepada kamu tadi, kalau kau beriman kepada Injil, Injil yang mana kau imani? Sampai sekarang kau nggak bisa. Jangankan kau udah aku bilang, itulah buktinya hafalan. Al-Quran tidak bisa menuliskan siapa yang menuliskan kitab Injil itu. Padahal Al-Quran datang tahun 610. Injil di kanon tahun 325. Paham tidak maksudku? Kenapa Allah SWT tidak ada berkata, para penulis Injil, Injil Matius atau Injil, entah Injil apalah. Kenapa nggak bisa Allah SWT mengatakan, padahal dia adalah Tuhan sesungguhnya Tuhan? Saya nggak ngerti, harusnya kalian pahami di situ. Itu 610 ke 325 belum jauh sekali. Kecuali dengan Taurat, ya jauh sekali. Ya, itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Ya, silakan. Apa mau dilanjut atau gimana nih? Ya sudah, kayaknya Mas Rudi ada kesibukan, saya ini aja ya. Oke. Ya, dirimu lah penutup. Silakan penutup dari dirimu. Mas Rudi, tidak ada ayat dalam Alkitab bahwa bapaknya Maria adalah Yoakim, tidak ada. Mana ayatnya? Sudah saya bilang di dalam Alkitab itu kontradiksi, bapaknya Maria adalah Heli, sementara Heli itu bapaknya Yosef. Keterangan tentang Maria ini ratusan tahun jarak tidak diketahui, gitu. Ya, lalu kenapa saya bilang Imran adalah Yoakim? Kenapa? Nama Ibrani dengan nama Arabasnya berbeda, Terah dengan berbeda lah, gitu. Kalau di Maria adalah keponakan dari Nabi Zakaria. Di mana Nabi Zakaria itu dengan
dengan Imran itu mempunyai istri yang adik kakak. Dan Nabi Zakaria adalah suku Lewi. Sementara Maryam adalah tinggal di Baitul Maqdis, jadi jelas suku Lewi. Lalu masuk dibilang Yoakim itu adalah diambil dari apa Alkitab. Mana ayatnya kalau diambil daripada Alkitab? Sudah saya bilang, di dalam Alkitab silsilah bapaknya Maria tidak jelas. Harusnya Mas Rudi berterima kasih. Ya. Sudah saya bilang Mas Rudi dalam Lukas 1 ayat 5, baca Lukas 1 ayat 5. Pernah Elizabeth adalah istrinya Harun, Elizabeth juga adalah istrinya daripada Nabi Zakaria. Jadi penamaan yang sama itu satu keturunan, ya. Elizabeth istrinya Harun dengan Elizabeth istrinya Zakaria itu satu keturunan dan namanya sama. Jadi penamaan yang sama itu sudah merupakan tradisi Ibrani gitu. Itu sudah ditanyakan 1400 tahun yang lalu oleh orang Kristen di Najran. Itu jadi pertanyaan sudah basi banget, sudah berabad-abad lalu gitu loh. Ya, harusnya Mas Rudi itu berterima kasih kepada Al-Qur'an karena Al-Qur'an menjelaskan secara sempurna kisah bapaknya Nabi Isa, kakeknya Nabi Isa, ya, bapaknya Siti Maryam itu Imran, bukan Amran bapaknya. Nabi Musa bukan, tapi Imran. Penamaan yang sama itu hal yang wajar dalam tradisi Ibrani. Ya, Mas Rudi harusnya terima kasih kepada Al-Qur'an. Bukti lagi bahwa Al-Qur'an menjelaskan secara sempurna. Ya. Lalu saya akan menanggapi ya. Jadi Mas Rudi setuju ya, jika Tuhan memberikan perumpamaan dengan secara seksual gitu yang mengumbar nafsu seperti Yeskiel pasal 23, saya hargai itu pendapat Mas Rudi. Bagi saya tidak mungkin Tuhan memberikan perumpamaan dengan ayat-ayat yang mengundang nafsu atau birahi, mustahil. Ya, apalagi menceritakan tentang incest, ngeri loh, incest itu hubungan saudara loh. Ya, mustahil Tuhan memberikan perumpamaan. Apakah tidak ada perumpamaan yang lain gitu? Kok harus dengan perumpamaan yang membangkitkan nafsu seperti itu? Bagaimana kalau dibaca oleh anak kecil? Apakah tidak mempengaruhi mental? Apakah tidak mempengaruhi psikis mereka? Bahaya banget gitu loh kalau sembarangan dibaca. Gitu. Ya, jadi penutup saya dalam diskusi kali ini, Al-Quran adalah kitab suci yang bisa dibuktikan kebenarannya, karena kitab suci yang berasal daripada Tuhan bisa ditemukan di alam raya ini. Sudah saya jelaskan di pembuka tadi tentang gunung yang beraneka macam warnanya dalam surat Al-Fatir ayat ke-27 kita bisa temukan, tentang sungai di bawah air, ya kan, dalam surat Al-Furqan ayat 53 ditemukan di Meksiko, di dasar laut Meksiko gitu. Ya, lalu tentang gunung di bawah air yang mengeluarkan api ada juga di dalam Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an, alam raya adalah objek daripada Al-Qur'an, dan kitab suci yang berasal dari Tuhan bisa kita temukan kebenarannya di alam raya. Bukan berdasarkan sejarah. Tentang makom Ibrahim ada peninggalannya telapak kaki Nabi Ibrahim, ya, di Mekah. Tentang penemuan jasad Fir'aun dalam surat Yunus ayat 92, dan kami selamatkan jasad, ditemukan juga pada abad ke-20, ya, jasad Fir'aun yang tenggelam di laut mati, kan? Itu kurang apa lagi? Al-Quran bukan bikinan Nabi Muhammad. 1000% saya mengimani Al-Quran adalah firman Tuhan. Ya, Al-Quran tidak berisi tentang cerita yang seksual yang mengumbar syahwat, tidak. Tapi Al-Quran memberikan pelajaran-pelajaran, ya, dari kisah umat-umat yang dahulu sebagai pelajaran bagi kita, ya. Karena apa? Al-Quran hanya bagi manusia yang berpikir. Demikian penutup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena aku tadi pembuka, kamu penutup, aku penutup terakhir ya, nggak panjang-panjang. Ya, bisa saya share screen terakhir sebelum penutupan ini, bentar ya, share screen. Biar jangan keliru. Ini dia, sabar. Nah, yang saya maksud tadi itu dari kisah-kisah ini, silsilah Nabi Muhammad. Bukan aku membilang dari ama kami. Ini loh. Di sini dijelaskan, lihat paling kanan ini, aku besarkan lagi antar. Oh, sorry. Nah. Ini, Maryam itu Isa, di atasnya Maryam. Maryam itu ayahnya Heli. Heli ayahnya Hezekia. Bukan Imran ya. Ini dari kalian, situs kalian, bukan kami loh maksudku. Kenapa nggak nangkap? Nah, ini dibilang dia dari keturunan Yehuda ini. Paham ya? Sementara di sini Musa dan Harun. Musa, Harun itu dari keturunan Imran, keturunan Lewi.
Jadi tidak ada hubungan dari Imran di sini dengan Maryam di sini. Tolong dipahami loh, bukan dari kami, ini dari kalian. Oke ya, itu yang pertama. Yang terakhir bahwa ya kitab suci itu tetap ada meskipun tidak dihafal. Sampai saat ini Bible buktinya tetap eksis, dan Bible itulah kitab suci bagi saya, kitab suci yang sesungguhnya kitab suci, dan dia paling lengkap. Di dalam Bible itu banyak diceritakan dosa, dosa itu memang diceritakan vulgar. Tujuannya apa? Biar orang mengerti dosa. Contoh ketika Daud dibilang mengambil istrinya si Bersheba itu panglimanya, Tuhan marah. Jadi berbagai dosa diceritakan di situ ya. Nah, kalau kamu tanya apakah kitab yang saya imani itu adalah kitab suci yang betul dari Tuhan? Ya, karena hanya di dalam Bible lah saya lihat banyak nubuatan yang sampai hari ini terjadi, dan banyak urutan-urutan kitab suci yang terjadi sampai hari ini, dan tidak ada satupun dongeng di dalamnya. Dan kalau mengenai Fir'aun, kau bilang Fir'aun itu banyak, bukan hanya satu. Ya, Fir'aun yang mana dulu ya yang ditemukan ya. Dan banyak lagi yang saya percayai dari Bible. Oke, itu yang bisa saya katakan, lebih dan kurangnya, puas tidak puas itu tergantung kalian saja, dan carilah dan cari dan gali. Oke, terima kasih kepada JJC, terima kasih kepada si One Way. Gimana One Way? Terima kasih Bang, mohon maaf ya diundur ya semalam ya Bang Rudi ya. Gak apa-apa, Saya oke. pada waktunya pagi soalnya. Siap, admin udah bisa ditutup, silakan. Oke, Ya, silakan. terima kasih sang debaters Rudi Yohanes setelah diskusi sama One Way. Kemarin juga One Way menghubungi saya ya. Kami JCCC ya siap-siap aja begitu ya. Alhamdulillah diskusi tidak ada clash yang terlalu jauh. Tetap kita bisa diskusi kembali yang lebih baik lagi gitu ya. Thank you berdua. Semoga sehat selalu. Sampai Oke. jumpa lagi nanti. Terima kasih, aku Ya. Liv. Ya, Yo, terima kasih kepada